wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Dwi Hartanto. Saya dari program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NPM 22121052. Izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Menurut para ahli, menurut sastra prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tingkat tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Menurut Surjanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Menurut Mubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Menurut Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial. Menurut Alvin Goldner, ideologi sebagai proyek nasional. Menurut Martin Seeliger, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Jenis ideologi dunia. Marxisme-Leninisme. Suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah dan didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya, negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Kapitalisme, suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Beberapa karakteristik kebudayaan global. A. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh dari timbal balik. B. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. C. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda, bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. D. Kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. E. Nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan dan demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. A. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. A. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatannya. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi. Unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasan sendiri. Aktualisasi 5 sila Pancasila artinya sila-sila dilaksanakan dalam bernegara. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden SBY. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut.
A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Sila persatuan Indonesia. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. C. Sila persatuan dan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam Orde Lama, Orde Baru, lalu reformasi. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Pertarungan ideologis antara negara-negara superpower. 2. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing. 3. Meningkatkan kebutuhan dunia dan kemajuan teknologi. Faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Pergantian rezim yang berkuasa, penyalahgunaan kekuasaan atau KKN. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. Dimensi realitas, dimensi idealitas, dimensi fleksibilitas. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. B. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.